Jemaat diminta bersatu dulu sejenak. Jemaat diminta bangkit berdiri. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, menurut suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Di dunia ini, kadang orang harus berhadapan dengan orang yang tidak suka adanya perubahan, dan mereka menolak atau menentang. Dalam situasi tersebut, kadang orang menjadi tidak sabar, tidak tahan dan bahkan marah. Di tengah kondisi penentangan yang terus terjadi, maka diperlukan seorang pembaharu atau pemimpin yang bijak yang diharapkan menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga dapat meminimalisir penentangan dan bahkan membawa suasana aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan hal, maka kita akan belajar bagaimana seharusnya menghadapi orang-orang yang suka menentang. Yesus berkata, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, beri bimbing tangan Tuhan ke negeri yang aku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudku, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudara, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa di hadapan Allah. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu mengakui dosa yang kami perbuat. Ampunilah kami karena
Seringkali kami tidak sabar menghadapi orang-orang yang berseberangan dengan kami. Kami rindu hidup berkenan kepadamu dan mendengar panggilanmu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah, dan ubahlah agar kami dapat lemah lembut dan hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diminta bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Zakaria 8 ayat 8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari kita bersukacita menyambut anugerah Tuhan dengan menyanyikan NKB 23 ayat 1. Terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kembali kami akan mendengarkan sabda-Mu. Di tengah ibadah ini, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan pimpin kami. Engkau yang akan menolong kami. Berikanlah kuat kuasa Roh Kudus turun atas kami, jemaat-Mu. Biarlah kami boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, untuk mengerti kebenaran sabda Tuhan dengan baik. Dan biarlah kami boleh bersama-sama mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami saat ini, sesuai dengan setiap situasi kami masing-masing dan ke depan. Kami boleh berkarya berdasarkan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu di dalam menyampaikannya, ya Bapa. Engkau yang akan mengurapi lidah bibirnya. Tuhan yang akan memampukannya. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menyiapkan Alkitab kita. Yang pertama kita akan baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma 7 ayat 18 hingga 25. Dan selanjutnya nanti dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 hingga 19 dilanjutkan ayat 25 hingga 30. Roma pasal 7 mulai dengan ayat 18 hingga 25 demikian. Sebab aku tahu
bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah surat Roma dan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu jangan terus menentang. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Itu terkait dengan peristiwa pada waktu Yesus berada di tengah-tengah umatnya yang begitu pasif. Bukan hanya pasif, tetapi cenderung menolak apa yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu untuk tahu bahwa dalam kehidupan kita ini, dalam sikap kehidupan orang-orang percaya pun, di situ tentu kita perlu belajar. Jangan-jangan bahwa dalam kehidupan kita ini, tanpa sadar kita pun juga menyampaikan melalui ekspresi kita, hati kita,
yaitu hati yang menentang. Tapi tentu saja bahwa semua ini dalam rangka kita semua melayani Tuhan. Bahwa saudara dan saya dilibatkan oleh Tuhan. Supaya di tengah-tengah pertentangan, penolakan ini, gereja tetap berkarya di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita perlu tahu sebenarnya apa yang biasanya membuat orang itu menolak pembaruan. Orang menolak berkat. Orang menolak perubahan mengarah yang lebih baik. Orang mengatakan biasanya karena orang itu dalam slide kita gagal untuk memahami esensi yang diajarkan itu belum paham. Orang juga yang kedua takut kehilangan yang berharga. Kalau orang sudah sangat menikmati apa yang menjadi karyanya dulu, tempo dulu, orang seringkali susah untuk berubah. Hal yang ketiga, toleransinya itu rendah. Subjektif, hanya dengan praduga-praduga sehingga kemudian dia tidak menggali bahwa pembaruan itu penting. Tetapi dia karena hanya subjektif saja. Toleransinya rendah, cenderung fanatis. Nah, saudara, yang keempat ini penting untuk kita. Bahwa saudara dan saya sebagai orang-orang diutus oleh Tuhan, kita juga perlu saudara-saudara untuk sedia diubahkan. Berubah dari dalam kehidupan kita. Supaya di dalam ikut Kristus berkarya, kita pun juga bisa mengubahkan. Dan itu tentu dengan belajar bersama-sama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita ada di dalam suatu konteks yang berbicara tentang bagaimana umat Tuhan pada waktu itu. Di mana tentu saja Yesus menghendaki supaya janganlah terus menentang. Coba belajar dan melihat dari mana. Ada dua tokoh di situ yang sebenarnya disampaikan di dalam kitab kita ini. Yang pertama Yesus sendiri, tetapi juga Yohanes Pembaptis. Saudara, Yesus menyinggung peristiwa Yohanes. Apa yang terjadi pada Yohanes ketika dia sebagai orang yang sangat terkenal dengan perkataannya bertobatlah. Dan banyak sebenarnya orang yang bertobat. Tapi juga banyak juga yang menolak. Dan dikatakan karena Yohanes itu adalah makan belalang lalu minum madu. Tidak seperti biasanya orang. Orang mengatakan karena dia menolak, itu kerasukan setan. Yesus melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan juga Yesus mengatakan ketika anak manusia itu datang, yaitu Yesus sendiri. Dan Yesus biasa di situ mau bergaul dengan setiap orang. Orang-orang berdosa, pemungut cukai. Dan orang mengatakan Yesus itu pelahap. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian yang terjadi. Tentu saja dengan peristiwa ini Yesus sedih. Oleh karena itu Yesus mengungkapkan, dengan apa kuumpamakan angkatan ini. Kesedihan itu dilontarkan di sini, mengumpamakan anak-anak yang bermain di pasar. Satu kelompok dengan temannya. Temannya itu sebenarnya juga adalah kawannya juga sebenarnya. Tapi ketika dikatakan mereka sudah memainkan musik, enggak mau menari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah kehidupan Tuhan ingin mengubahkan peristiwa-peristiwa ini. Dan kita perlu untuk tentu saja belajar. Bagaimana dalam kehidupan sekarang ini jika seandainya begitu banyak hal penentangan terjadi. Kita juga berjumpa dengan angkatan penentang. Apakah kita akan berhenti untuk kita berkarya? Saudaraku yang terkasih, saya memperlihatkan kembali gambar gereja ini. Orang-orang datang ke gereja, tapi di situ digambarkan dengan dunia, bumi yang bulat. Mereka datang berkumpul kepada Kristus untuk diutus ke dalam dunia. Pertanyaannya adalah, ketika saudara berkarya di tengah dunia ini, dan kita ditolak, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang jiwanya menentang, tidak mendengarkan firman Tuhan, apakah kita tetap ramah dan setiakah kita dalam menghadirkan perubahan? Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini agar saudara dan saya tetap ramah, tetap mengasihi, berhasil hidup berdampak di tengah penentangan, kita tetap setia. Ada 3 hal yang akan kita bersama lihat dari firman Tuhan yang menolong kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita lihat di dalam ayat kita di sana, Matius 11 ayat 19b. Ayat ini saudara memberitahukan kepada kita,
Ketika Yesus mengatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Maksudnya apa? Seolah Yesus itu memberikan kekuatan kepada setiap orang murid-muridnya juga. Tetaplah setia pada hikmat Allah. Sedialah dipimpin oleh hikmat Allah. Maka orang nanti akan melihat kebenaran di dalam kita. Mari kita tetap setia. Mari sedia dipimpin oleh hikmat Allah itu. Biar bagaimana orang di sana mengejek Yohanes. Biar mungkin banyak juga orang tidak di situ menerima Yesus dan ajarannya. Tetapi engkau tetaplah setia. Dipimpin oleh hikmat Allah. Nanti kebenaran, dampak dari perbuatan-perbuatannya akan dirasakan sebanyak mungkin orang di sana. Kamu akan melihatnya. Setialah. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Yohanes dan Yesus tentu saja sangat berdampak dalam kehidupannya. Banyak orang menemukan jalan baru menuju Allah. Karena Yohanes dan tentu saja Yesus Kristus sendiri yang dikatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita perlu untuk bersama-sama dalam hidup ini. Sudahkah kita ini adalah orang-orang yang selalu sedia dipimpin oleh hikmat Allah? Apa kita adalah orang-orang yang selalu sedia untuk dipimpinnya, dikuatkannya, diteguhkannya? Dan oleh karena itu saudara-saudara, di dalam bagian yang kedua, hikmat Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Ketika di situ orang-orang berbeban dengan beban-beban yang berat. Terutama tentu saja bahwa orang-orang sederhana. Tetapi Yesus mengatakan, bersyukur aku kepada Allah. Banyak orang berbeban berat. Banyak orang-orang yang miskin. Banyak orang-orang yang kehidupannya begitu terbatas. Dan selama ini menjadi bulan-bulanan kaum petinggi pemimpin agama. Yesus mengatakan hikmat Allah ini tidak tersembunyi untuk mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus melihat semuanya ini. Tapi Yesus juga menguatkan kita murid-muridnya juga. Belajarlah lemah lembut. Belajarlah padaku. Belajar untuk berbelas kasih. Firman Tuhan yang sangat terkenal untuk kita di dalam Matius 11 ayat 28. Mengingatkan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dia sang hikmat itu untuk saudara dan saya. Marilah kepadaku dengan tangan yang terbuka. Dia memanggil kita. Setiap orang. Siapa saja. Orang-orang yang tertindas, orang yang berbeban berat itu. Supaya datang kepada Yesus. Kita tahu banyak orang berbondong-bondong kepada dia. Dan kamu akan menerima kelegaan. Dan di sana dikatakan juga jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa di dalam pelayanan yang tidak mudah. Ketika bahwa murid-murid juga nantinya akan berhadapan dengan orang-orang yang menentang. Dibutuhkan hati yang lemah lembut. Dibutuhkan hikmat Allah. Dan Yesus mengatakan belajarlah padaku. Aku ini lemah lembut. Supaya apa saudara? Kita tahu bahwa Yesus Kristus yang penuh belas kasih itu. Melihat orang-orang itu dikatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Yesus merasakan laparnya mereka. Susahnya kehidupan mereka. Dan dia toh juga melihat banyak orang di sana yang memang disebut sebagai orang berdosa. Sebenarnya semua orang berdosa. Dan Yesus sedia untuk makan bersama dengan mereka. Tanpa memandang. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan dikatakan bahwa Yesus mengasihi mereka sebelum mereka hidup di dalam kebenaran. Bukankah jiwa seperti ini sangat dibutuhkan? Untuk setiap pelayannya. Setiap saudara dan saya belajar dari kelemah lembutan Yesus dan belas kasihannya. Untuk kita tetap bisa melayani. Untuk kita tanggap di dalam kita hidup bersama. Menikmati suasana sukacita sebenarnya yang diberikan Tuhan juga di tengah-tengah dunia ini. Di dalam pelayanan untuk mereka saudara. Untuk setiap orang sekeliling kita, bahkan untuk setiap anggota jemaat.
Seolah mengatakan hasilnya apa ketika mereka belajar lemah lembut dan berbelas kasih dari Yesus. Tentu hasilnya adalah orang-orang yang siap untuk menjadi teman yang sedia. Seperti tadi ya, ada orang mengajak, ayo kita main, kita menari. Kita akan ikut menari. Dan orang-orang yang sederhana itu mengajak, ayo mampir, numpang ke rumahku, kita makan bersama. Di situ juga kita akan bisa makan bersama dengan setiap orang. Kita menjadi jemaat yang ramah. Kita menjadi pribadi yang bisa menerima setiap orang apa adanya. Bahkan di dalam Yesus dia mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Bebanmu akan ringan. Kenapa? Di situ Yesus mau mengatakan pada kita, dia siap untuk menopang yang sebelah. Kuk yang dipasang biasa dipasang pada leher kuda beban. Dan ketika itulah saudara kita diingatkan tentang Yesus yang siap untuk menopang di samping kita. Terus bersama dengan kita. Orang yang belajar dari kelemah lembutan Yesus. Demikian juga dia akan menjadi orang-orang yang siap untuk memikul beban. Di dalam beban kehidupan sesamanya. Saudaraku yang terkasih. Mari kita bersifat bersama-sama. Bagi orang-orang yang boleh menerima pengajaran ini. Supaya belajar dari Yesus. Mari kita datang kepadanya. Mari kita mohon bimbingannya. Mari kita menyelami perkataannya. Kesediaannya untuk bersama dengan saudara dan saya. Bahkan memikul beban kehidupan kita. Orang-orang yang siap untuk melayani di tengah para penentang. Di tengah orang-orang yang mungkin menjengkelkan. Dibutuhkan untuk siap menopang. Untuk memikul hal yang tidak mudah. Saudara dan saya akan dimampukan. Dan yang terakhir saudara, mari kita bersama-sama belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Untuk menerima dan mensyukuri Kristus yang dia katakan sebagai pelepas dari dosa, belenggu dosa. Saudara dan saya perlu mensyukuri hal ini. Untuk mengingat bagaimana itu terjadi. Dan berkat seperti apa yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara Paulus mengatakan di sana. Dan yang pertama tadi memang supaya kita menerima mensyukuri ya kita belajar pada dia. Tapi yang kedua, sedia dilepaskan dari jerat dosa itu. Rasul Paulus mengungkapkan, aku ini manusia celaka. Batinku aku suka hukum Tuhan. Tetapi dikatakan dalam tubuhku aku jadi tawanan dosa. Dan aku melakukan yang jahat. Rasul Paulus mengatakan setiap kali dia tahu apa yang benar itu. Tetapi dia melakukan yang jahat. Betapa aku itu manusia celaka. Roma pasal 7 dalam bacaan kita. Dan kita lihat di sana, saya kasih tanda kuning untuk menegaskan. Inilah saudara dan saya. Rasul Paulus mengatakan aku manusia celaka. Dan dia bertanya, dia terbuka. Dia kemudian menerima Kristus. Dia mensyukurinya. Dan dia mengatakan siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini. Binasa aku, celaka aku. Dan dia mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Saudaraku ini penting sekali untuk kita mampu bertahan. Untuk kita tetap tangguh. Untuk kita tidak mundur. Untuk kita tidak tenggelam di dalam kekecewaan, kemarahan. Dan tetap kita itu menjadi orang yang ramah. Saudara dan saya butuh untuk menyelami dan mensyukuri berkat Tuhan di dalam Yesus. Mari kita akui, aku manusia celaka. Tanpa Kristus kita adalah orang-orang yang hanya berujung dengan kematian kekal. Tetapi inilah anugerah yang luar biasa. Dengan menyelami betapa bobroknya kita, celakanya kita. Tapi ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin hal itu yang akan membuat saudara dan saya. Untuk lalu sedia menerima sekalipun orang mungkin betapa celah dan dosanya. Begitu besar dan menyakiti hati orang. Karena saudara sudah diterima sebagai manusia celaka di dalam Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang siap untuk menerima setiap orang apa adanya. Mari saudaraku yang terkasih, belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Tentu saja saudara-saudara kita sekali lagi dalam tema kita diajak untuk membawa perubahan. Mengusahakan perubahan
Tetapi kita diingatkan, tidak mungkin tidak ada penolakan. Tetapi agar kita tetap ramah, tetap setia, menghadirkan perubahan, maka 3 hal tadi mari kita ingat dan kita catat terus dalam hidup kita. Dan kita mari terapkan. Ketiga hal itu adalah mari kita setia pada pimpinan Allah. Yakinlah, sekalipun barangkali penentang-penentang itu ada dan sangat menyakiti kita, melemahkan kita, tetaplah kita sedia dipimpin oleh hikmat Tuhan. Maka Yesus mengatakan, yakinlah, orang akan melihat kebenaran di dalam kita. Hidupmu, hidup saudara dan saya akan berdampak dan menjadi berkat. Yang kedua, belajarlah lemah lembut. Dan kita belajar untuk berbelas kasih juga. Dan Yesus mengatakan bahwa dengan itu kamu melayani dengan hal yang begitu berat sekalipun. Tapi kita akan tetap beroleh ketenangan. Dan yang ketiga, syukurilah bahwa saudara dan saya sudah mendapatkan anugerah pelepasan kita dari maut oleh Yesus Kristus. Biarlah semua ini boleh memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan teruslah kita melayani. Di satu sisi kita berharap, jangan orang itu terus menentang. Tetapi ini juga sebagai koreksi bagi kita. Begitu banyak pengetahuan kita, jangan kita merasa sudah tahu dan sudah tahu. Jangan-jangan kita juga penentang itu. Kita terbuka, terus dipimpin hikmat Tuhan. Belajar dari kelemah lembutan Yesus supaya kita makin menjadi orang yang ramah melayani. Dan mari kita bisa saksikan di dalam hati kita. Agar ketenangan yang Tuhan janjikan itu terus berada di dalam diri setiap kita. Tuhan memberkati dan teruslah melayani di tengah-tengah dunia yang tidak mudah ini bersama dengan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Dan saat ini mari kita bersama-sama akan mendengarkan satu kesaksian pujian, persembahan pujian dari wilayah Cimahi. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
Mari kita membarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 29 Juni sampai 4 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini kami boleh berdoa menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat untuk melihat dengan mata rohani akan penyertaan Tuhan, akan berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai. Ketika mereka bersama diingatkan hari lahir mereka, mereka boleh menyaksikan kemurahan Tuhan dari lahir sampai hari ini. Dan mereka semua akan boleh melihat kasih-Mu itu dengan semakin mengasihi Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap pergumulan. Hari ini dan selanjutnya, tetaplah mereka melayani dengan setia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah. Tuhan yang akan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Erik. Kami berdoa juga untuk Pak Benyamin. Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan memulihkan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini mungkin sedang letih lesu, berbeban berat. Tuhan juga yang akan menolong. Kami semua juga boleh menjadi pelayan Tuhan untuk membawa kelegaan di tengah-tengah mereka. Tuhan yang akan pimpin kehidupan mereka satu persatu. Dan Tuhan yang akan berikan damai sejahtera, ketenangan di dalam setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam gereja Tuhan ini terus berkarya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang akan memberikan semangat kepada kami, memberikan kepada kami ketekunan untuk kami melayani dengan setia. Dimanapun dengan apa yang kami bisa lakukan. Di tengah-tengah masyarakat, jadikan jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membawa damai sejahtera Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk kami bersama melayani dengan setia di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, baik ke dalam jemaat sendiri tetapi juga di luar sana. Kami tetap dengan setia ya Tuhan, karena kami boleh berpegang kepada hikmat Tuhan, firman Tuhan, dan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Bahwa begitu banyak hal karya Tuhan akan terlihat melalui kehidupan jemaat ketika mereka tetap setia melayani Tuhan dengan dasar firman yang benar. Tuhan yang akan menolong untuk kami tetap mengasihi, untuk kami tetap menopang, berkorban. Karena kami sudah mendapatkan
pelayanan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan untuk semua hal yang sudah kami peroleh pada hari ini. Biar Tuhan Kau yang akan terus campur tangan dalam kehidupan kami. Untuk segala sesuatu yang terjadi, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolong kami untuk melihat bahwa ada setiap hal di dalam setiap peristiwa. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi berkat. Justru ketika kami lemah, kami kuat di dalam iman. Ketika kami menghadapi berbagai hal yang tidak mudah, justru itu seringkali Tuhan menjadi berkat bagi kami untuk semakin bersandar kepadamu. Kiranya berkat-berkat ini terus melimpahi kehidupan anak-anak-Mu yang semakin kuat, semakin teguh, dan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, berkatilah juga masyarakat sekeliling, berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saja kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan dari KJ 291. Mari kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu pada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit ya Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan adalah semua menurut kehendak-Mu. Biarlah kami semua boleh memberi apa yang sudah kami terima, sesebisa kami memberi, karena kami percaya apa yang kami berikan adalah hasil dari usaha kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan, berkat keselamatan, dan terlebih berkat sukacita yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini, amin. Saudara-saudara, tidak mungkin tidak ada penentangan untuk sebuah usaha perubahan dan pemulihan ke arah yang lebih baik. Bagaimanapun, perubahan dan pemulihan tetap harus diusahakan dan diperjuangkan dan dengan kasih kepada Tuhan. Pakailah memuji-Mu selama
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.